Suara saya cukup terdengar dari belakang ya, sambil tunggu mikrofonnya. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dr. Hanis. Saya bekerja di ASM Sejahtera Laboratorium Ilmu Bedah Rumah Sakit Dr. Muardi. Saya siang ini dapat tugas untuk menyampaikan kuliah dengan materi tentang trauma kepala. Ya. Kenapa mata kuliah trauma kepala perlu disampaikan untuk mahasiswa kedokteran ini? Kenapa kira-kira? Apa ada gunanya nanti ada dokter umum menangani trauma kepala? Ada perannya enggak? Apa peran dokter umum dalam menangani trauma kepala? Anda akan mengobati trauma kepala apa enggak? Menangani pada awal. Tapi ada gunanya juga kalau ada dokter di rumah sakit di tempat yang sangat terpencil, tidak ada pilihan dokter yang lain, baik itu dokter atau apalagi untuk bicara. Anda satu-satunya tenaga medis terpanggil yang seperti itu, maka Anda harus menangani. Bahkan dalam keadaan pasien memerlukan tindakan operasi. Boleh melakukan tindakan operasi pada kasus bedah saraf kalau memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu tempatnya. Anda memang satu-satunya dokter di situ. Anda satu-satunya yang bisa menangani, punya kompetensi untuk memberikan penanganan medis. Anda boleh melakukan penanganan. Nah, saya kan Anda juga tahu apa yang harus dilakukan, kenapa harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana caranya melakukan. Ya, oke. Tapi itu ya tentunya mungkin tidak semuanya ya. Barangkali saja ada mungkin salah satu di antaranya yang terpaksa melakukan itu mungkin saja. Ya. Ya. Dan trauma kepala itu insidennya, saya kira Anda juga tahu kalau Anda baca media, media cetak, media elektronik, medsos, kasus trauma kepala banyak. Anda bisa survei dulu kecil-kecilan di ruangan ini. Berangkat kuliah, yang naik mobil berapa orang, yang naik motor berapa orang, yang jalan kaki berapa orang. Kira-kira yang paling banyak yang mana? Yang naik motor. Yang naik mobil? Ada ya? Kira-kira sampai berapa persen? 50%? Ada enggak? Ada. Yang jalan kaki ada? Dari 3 itu, dari 3 pemakai jalan raya, naik mobil, naik motor, jalan kaki. Kira-kira kalau terjadi accident di jalan raya, yang paling rentan mengalami trauma kepala yang mana? Motor dan kaki. Ya. Dan jumlahnya yang paling banyak. Oke. Jadi insidennya banyak, termasuk di daerah-daerah yang mungkin di pedesaan, di kota-kota kecil, tetap banyak memakai kendaraan bermotor. Ya. Penyebab trauma kepala yang paling besar pemakai motor. Ya. Kemudian yang juga cukup banyak tindakan kekerasan, dianiaya, dipukul, dibenturkan tembok. Ya. Mungkin dipukul pakai tongkat baseball. Atau rekreasi. Kekerasan dan rekreasi. Rekreasi itu ada yang hobinya off-road. Kalau off-road pakai mobil ya? Atau sepeda gunung, atau sepeda saja. Hobinya sepeda, naik sepeda. Ya. Ya, itu juga punya risiko. Kegiatan rekreasi itu punya risiko menimbulkan terjadinya trauma kepala. Bahkan walaupun misalnya Anda main sepak bola, Anda main apa ya? Pakai kotak fisik bola. Kalau bola voli mungkin enggak ya.
Oke, jadi banyak penyebab trauma kepala, dan ini menurut beberapa laporan yang pernah kita berikan di Amerika, di Eropa, itu kemudian bisa di breakdown. Data itu menjadi seperti ini. Setiap 15 detik itu terjadi kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala. Dan itu kemudian bisa menimbulkan satu individu mati karena trauma kepala setiap 12 menit. Itu statistik di Amerika. Ya, di Eropa kurang lebih hampir sama. Di Indonesia kebetulan sepertinya belum ada yang mengindikasi, tapi potensi besar juga. Ya, karena di sini kejadian trauma kepala juga sangat banyak. Walaupun sekarang mungkin transportasi sudah lebih maju, tetapi pemakai motor juga semakin banyak. Baik, Mas. Ya, nah, trauma kepala itu bisa terjadi dengan dua mekanisme, statis dan dinamis. Statis itu kepalanya diam, kemudian ada sesuatu yang membentuk kepala. Ya, kalau lihat ini, kalau kalian kurang beruntung, seluruhnya lepas, itu plafonnya jebol, menimpa orang yang lagi dia. Itu statis, kepalanya berhenti. Atau lagi duduk, ada yang lagi marah, dipukul, itu kepalanya berhenti. Benda yang membentur yang bergerak. Kemudian secara dinamik itu kepalanya yang bergerak. Contohnya apa? Ya, pengendara motor tadi. Pengendara motor dia kebetulan sambil main HP, ya tahu di depan ternyata ada truk yang lagi parkir. Apa ada kejadiannya? Ada apa enggak? Banyak. Apa ada yang masih suara kaca? Enggak. Ya. Oke, jadi nah itu kemudian akan menyebabkan terjadinya trauma kepala. Baik. Nah, proses benturan itu tadi kemudian akan menimbulkan keadaan trauma, bukan trauma atau cedera otak primer dan cedera otak sekunder. Cedera otak primer, cedera kepala primer itu cedera yang terjadi akibat dari trauma secara langsung. Ya, kepala itu mulai dari yang paling luar ada scalp, skin, terus kita tisu, areola tisu, kemudian terus areola tisu, dari kranium. Jaringan itu jaringan lunak pelindung kepala, Itu kalau kena benturan bisa robek, menimbulkan yang paling ringan memar, ya, yang paling berat robek. Robek menimbulkan bonus, ya. Di lapisan sebelah dalamnya ada kranium, kena benturan yang keras, walaupun kranium itu juga keras, kena benturan keras dengan gaya yang hebat, kraniumnya bisa mengalami fraktur, ya. Kemudian di sebelah dalam lagi ada lapisan dura mater, lapisan diameter arachnoid, itu bisa mengalami robek. Lebih dalam lagi otaknya bisa mengalami memar otak, konfusium. Ya, pembuluh-pembuluh darahnya bisa mengalami robekan atau putus. Itu terjadi segera akibat dari traumanya. Tapi kemudian ada juga proses sekunder. Proses sekunder itu terjadi berikutnya. Sesudah ada trauma primer, maka kemudian bisa menimbulkan cedera sekunder. Cedera sekunder itu misalnya perdarahan. Pertama kan harus pembuluh darahnya harus pecah dulu, harus putus dulu, harus robek dulu, baru terjadi perdarahan. Ya. Kemudian aliran darah ke bagian tertentu terganggu.
Karena robek pembuluh darahnya, maka alirannya akan terganggu. Akhirnya aliran darah berkurang, terjadi iskemik, terjadi infark, jadi hipoksia, kemudian mengalami pembengkakan. Itu lanjut, kalau berlanjut dia bisa infeksi dan sebagainya. Baik. Ya, jadi ini yang tadi saya ceritakan, mulai dari lakukan. Jadi yang sudah mulai dari rayunya ya, itu tulangnya bisa fraktur, darahnya runtuh, otaknya bisa mengalami konfusi, mengalami memar, mengalami kerusakan juga. Baik. Jadi yang cedera primer itu tidak bisa kita cegah. Kita sebagai dokter tidak bisa ngapa-ngapain terhadap cedera primernya, karena itu sudah dibawa pasien pada saat datang ke kita. Jadi kita langsung dari cederanya, traumanya. Nah, yang menjadi concern kita untuk menolong pasien dengan trauma kepala adalah ada mencegah terjadinya cedera otak sekunder. Ya. Apa penyebab cedera otak sekunder? Cedera otak sekunder bisa terjadi karena faktor di luar kepala, faktor eksternalnya, bisa juga terjadi karena faktor intrakranial. Mana yang lebih penting? Kedua-duanya penting. Ya, karena faktor yang ekstrakranial pun bisa membuat pasien yang mengalami cedera otak bisa memburuk bahkan meninggal karena faktor ekstrakranialnya. Kalau faktor intrakranial terutama adanya tadi sesudah ada robekan pembuluh darah bisa terjadi hematom, pengumpulan bekuan darah. Baik itu misalnya perdarahan di intrakranial itu contohnya apa saja? SAH, SBH, IBH, dan ICH. Ada lagi ya? IPH. Ya. Dari sejumlah macam perdarahan itu yang berisiko memperberat keadaan cedera otak dan berisiko menimbulkan kepatalan kalau bekuan darah itu bisa membentuk space occupying lesion. Jadi dia membentuk lesi atau kelainan yang berwujud yang kemudian akan mengambil sebagian ruang intrakranial, space occupying lesion atau lesi besar ruang, atau LBR, SOL atau LBR. Tapi LBR dengan beda dengan yang biasa kalian jalani. Kalau kalian LBR, maka Anda mungkin bisa nyesek karena menahan rindu. Tapi kalau LDR di sini bisa nyesek karena otaknya itu terdesak oleh hematom yang semakin lama semakin membesar. Ya, slide. Jadi yang membentuk SOL atau LDR itu adalah ICH, SDH, dan EGH. EGH, SDH, ICH. Karena dia membentuk klot, bentuk gumpalan. Ya, kemudian penyebab ekstrakranial yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya hipoksia atau bisa terjadinya hipotensi dan hipoksia. Hipotensi itu tekanan darahnya turun, akhirnya aliran darah ke berbagai organ termasuk otak akan menurun. Asupan oksigen tidak tercukupi, terjadi hipoksia yang bisa mematikan sel-sel otak yang sudah cedera. Ya, hipoksia langsung pada suplai oksigennya yang terganggu. Hipotensi kaitannya dengan gangguan aliran darah. Ya, hipoksia kaitannya dengan saluran nafas dan fungsi pernafasan. Contohnya seperti yang tergambar. Saluran nafasnya hancur seperti ini. Dia mungkin kena mercon. Ada yang masih suka
menyulut berton. Jadi salah bahayanya. Dan tiba-tiba mau apa namanya? Sekarang kalau pakai sesuatu yang udah bikin tantangan, bikin tantangan, mercon ditaruh di mulut, nyalakan. Misalnya saja. Jadi bisa terjadi seperti ini. Saluran nafasnya rusak, maka kemudian akan bisa terjadi obstruksi, bisa terjadi dan seterusnya. Yang sebelah kanan bawah, pasien dengan trauma, dia mengalami multiple injury, bisa trauma kepala, bisa trauma abdomen, dia shock ruptur hepar, dia mengalami perdarahan hepar di intraabdomen, pasiennya shock, tidak terdeteksi, maka cedera otak yang awalnya hanya ringan bisa memberat karena shocknya tidak teratasi. Ya. Atau misalnya sambil naik motor dia sambil mengunyah bakso, kalau tiba-tiba dia polisi tidur kaget, bisa saja baksonya masuk saluran nafas, jatuh, baksonya masuk saluran nafas, itu akan memperberat keadaan sebagai darurat. Baik. Ya, baik. Dari dua jenis cedera tadi, cedera primer dan cedera sekunder, itu kemudian saling terkait bisa menimbulkan proses yang bisa semakin berat. Jadi cedera primer akan memicu terjadinya cedera sekunder, kedua-duanya akan menginisiasi terjadinya proses inflamasi di dalam otak. Proses inflamasi yang berat di otak tentunya akan mengeluarkan mediator kimia ke dalam darah yang pada akhirnya juga akan dirilis ke sistemik. Selain itu juga akan bisa mempengaruhi pada sistem saraf otonom atau nervous system maupun sistem pengendalian hormonal melalui hipotalamik pituitary axis. Ya. Kalau terjadi itu maka bisa menimbulkan gangguan pada berbagai sistem organ. Dan pada akhirnya organ-organ yang di ekstrakranial pun fungsinya bisa terganggu. Nah, kalau terganggu maka bisa terjadi systemic inflammation response syndrome dan bisa menyebabkan terjadinya lebih lanjut multiple organ dysfunction. Kalau multiple organ dysfunction semua organ ekstrakranialnya tidak normal, maka otaknya akan semakin rentan mengalami semakin sulit untuk bisa mengalami pemulihan karena organ-organ ekstrakranialnya tidak mendukung untuk pemulihan cedera otak. Jadi walaupun cedera otak pada akhirnya bisa mengaruhi keadaan sistemiknya. Ya, nah yang tadi yang saya sebutkan LDR, lesi desak ruang ekstrakranial, kalau tidak kita identifikasi segera, maka dia menimbulkan ancaman terjadinya apa ini? Herniasi. Herniasi itu hernia. Hernia itu apa sih? Hernia itu pergeseran organ. Dia organ jadi bergeser dari tempatnya ke tempat yang tidak semestinya melalui suatu locus minoris. Ya. Nah, otak juga begitu. Kalau dia terdesak oleh hematom yang semakin lama semakin besar, otak kan tidak bisa tiba-tiba saja menyusup. Ya, dia tidak bisa lari kemana-mana. Dia akan terdesak mencari locus minoris. Locus minoris itu lubang yang dari kepala yang besar. Kalau di antara ruang suprasensorial dengan suprasensorial, maka dia akan jatuh ke otaknya nanti akan terjawab. Kalau antara ruang intrakranial dengan ruang ekstrakranial masih ada foramen magnum. Maka dua tempat itu yang menjadi celah tempat berlarinya proses herniasi. Padahal di situ ada batang otak dan di situ ada peralihan dari medula oblongata ke medula spinalis dengan berbagai fungsi kita. Kalau terjadi herniasi, ada bagian otak tertentu yang bergeser ke sana, maka organ yang ada di situ bisa akan terdesak, terhimpit. Akibatnya fungsinya yang paling berat gangguannya kalau pasien kemudian mengalami apnu atau cardiac arrest. Apa itu apnu?
nafas. Kalau pasien ares, kalau pasien sudah jantungnya berhenti, nafasnya sudah berhenti, misalnya pasien itu boleh, dia hidup senang-senang. Orang jantungnya berhenti, nafasnya berhenti, dimanapun. Pasien orang ini tidak jantungnya berhenti, nafasnya tidak. Artinya orang itu mati, itu bagian dari tanda kematian. Ya. Ya, jadi kalau pasien sudah sampai terjadi keadaan herniasi dengan tanda klinis itu, maka itu sudah sangat dekat kematian daripada harapan kita untuk bisa menolong. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin mendeteksi jangan sampai pasien itu jatuh ke keadaan itu, baru kita sadar, oh pasien itu ada masalah. Kesadaran itu sudah pertama, sobat juga apa, sekarang sudah malaikat dari sana. Ini malaikat itu yang kita tahu. Ya, jadi kita dimanapun kita bekerja, ada di rumah sakit yang paling maju pun di belahan dunia yang paling maju. Dengan alat yang apapun, kalau pasien sudah apnu dan kardiak arrest, itu prognosisnya sangat jelek. Ya. Operasi bisa kan? Tapi pasien terpati. Kita operasi kita tujuannya bukan untuk menolong pasien biar terpati. Karena tujuannya mau operasi dan pasien selamat. Tapi kalau sudah terlanjur pasien juga apnu kardiak arrest, tidak terlalu banyak manfaat dari tindakan kita. Baik. Ya. Nah, ini menggambarkan jadi adanya cedera otak primer, cedera otak sekunder berupa hematom atau edem di dalam suatu ruangan yang rigid itu efeknya terhadap kondisi ruangan tidak banyak adalah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial. Itu tergambar dalam Prim-Monro-Kelly, di mana ini dalam keadaan normal atau misalnya pada saat pasien mengalami trauma, baru kepalanya bentul, itu boleh tekanannya masih normal. Tapi kemudian dengan berbagai ada odem, ada hematom yang semakin lama bertambah, dia pasti pelan-pelan akan tekanannya akan naik. Tapi awalnya kenaikannya ini tidak langsung drastis, tapi dia landai. Karena ruangan kepala kita punya mekanisme kompensasi. Di sana ada LCS yang bisa dikeluarkan lebih dulu, ada sebagian aliran darah yang bisa dikurangi. Tetapi kemudian ada dekompensatanya. Kompensasinya ada batasnya. Nah, pada titik ini penambahan volume tertentu akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan yang jauh berbeda dengan fase awal. Nah, ini kita tidak bisa dihitung, tidak bisa diprediksi perlu waktu berapa lama, akan terjadi kapan, tidak ngerti. Ya, oleh karena itu kalau kita menerima pasien dengan trauma kepala, yang harus kita lakukan adalah sesegera mungkin kita mengevaluasi, sesegera mungkin kita mengidentifikasi masalahnya, dan sesegera mungkin kita melakukan tindakan bantuan. Ya, baik. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita menerima pasien dengan trauma kepala? Pertama kali kita menerima, ternyata yang dilihat bukan kepalanya, bukan kesadarannya. Yang harus dipastikan ada masalah atau tidak adalah menilai airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi saat melakukan pasien trauma itu diawali dengan menilai primary survey. Airway-nya juga dulu, jalan napasnya bagaimana, bebas atau tidak bebas. Kalau tidak bebas harus dibebaskan dulu, dilakukan penanganan sampai airway-nya dulu. Breathing-nya juga, ya, kemudian sirkulasinya. Karena ini yang tadi akan sangat potensial menimbulkan terjadinya cedera otak sekunder.
Ya, RW bikin sirkulasi ini yang sangat rentan menimbulkan terjadinya terjadi otak sekunder yang akan memperberat terjadinya memperberat terjadi kalau masker. Baiknya mas. Ya, dia tadi saya singgung, jadi respon kita perlu secepat-cepatnya. Respon timenya sangat penting untuk mencegah terjadinya hipoventilasi, terjadinya hipotensi dan hipoksia. Karena ini yang sangat penting dalam menyebabkan terjadinya sekondari lingkungan. Baik. Ya, oke. Apa saja yang dilakukan RW untuk membersihkan jalan nafasnya? Tidak semuanya. Kalau clear ya sudah selesai. Tapi kalau ada sumbatan, ada muntahan, ada bekuan darah, ada gigi palsu yang nyumbat, ya harus dibersihkan. Ada lidah, karena pasien tak sadar lidahnya jatuh, dia jadi mengganggu jalan nafasnya, ada dipasang alat untuk mencegah agar lidah yang jatuh tidak menyumbat jalan nafasnya. Juga briefing, evaluasi fungsi paru-parunya, menilai gerakan paru nafasnya, menilai frekuensi nafasnya, menilai suara nafasnya, mencari apakah ada masalah atau tidak. Dan juga sirkulasi, jika nadinya terlalu hangat atau tidak, tensinya berapa, saturasinya bagaimana dan seterusnya. Kalau perlu di sini memang ada masalah dan harus dilakukan tata laksana, maka harus dilakukan lebih dulu, ditangani lebih dulu. Sampai kemudian teratasi, baru kita nanti memperhatikan ada atau tidak adanya trauma kepala. Baik. Ya. Sesudah primary survey, kemudian kita lakukan secondary survey. Karena pada secondary survey kita baru bisa melakukan analisis secara komprehensif. Tanya riwayat penyakit dahulu, tanya riwayat pengobatan, tanya makan minum terakhirnya kapan, dan seterusnya. Dan pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai dengan indikasi. Pemeriksaan fisiknya dilakukan head to toe examination. Harus kita periksa mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya cedera, atau misalnya cederanya ada di mana saja. Apakah di kepala, ada trauma thorax, ada trauma spine, dan oke, ini pada secondary survey, itu diperiksa di kepala, dilihat ada tanda satu dari tandanya atau tidak, ubilnya bagaimana, diameternya kiri kanan sama atau tidak, refleks cahayanya bagaimana, kemudian dilihat lehernya ada step off atau tidak, ada neck pin atau tidak, ya, kemudian di toraksnya ada deviasi terakhir atau tidak, ada jugularisnya, kemudian terbendung atau tidak, dan seterusnya. Abdomennya apakah flat, apakah misalnya distensi, sisi ususnya bagaimana, dan seterusnya. Ya, itu semua diperiksa pada secondary survey untuk identifikasi adanya cedera dalam menyertai pasien trauma kepala yang secara langsung. Ya, ini tadi analisisnya. Masuk kalau trauma kepala yang mungkin bisa kita gali, ada atau tidak adanya lucid interval. Lucid interval itu keadaan sadar. Sesudah pasien itu mengalami trauma kepala, kemudian pasien itu berangsur-angsur mengalami kesadaran. Jadi pasien trauma kepala bisa saja jadi pingsan dulu sebentar, habis itu dia sadar, lalu sesudah itu menjadi tidak sadar lagi. Atau dia trauma kepala, sadar, kepalanya bentuk keras, tapi tidak sadar. Tapi kemudian berangsur-angsur dia menjadi tidak sadar. Keadaan sadarnya itu yang disebut sebagai kepala. Ya, itu bisa terjadi karena awalnya kepalanya malah trauma, tetapi cederanya tidak signifikan sampai memberikan gangguan kesadaran. Tapi kemudian karena komplikasinya, karena cedera sekundernya akan terjadi pergerakan pada gangguan unsur otaknya. Jadi gangguan unsur otaknya berikutnya baru terjadi karena cedera sekundernya.
Dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara yang kita cintai, kalau dia RW-nya, hidupnya, sirkulasinya baik, yang kita juga sebutkan ini penurunan kesadarannya apa? Apa yang kita berikan? Saudara-saudara tadi kan bisa faktor ekstrakranial, bisa intrakranial. Ekstrakranialnya RW baik, breathing baik, sirkulasi baik. Tapi pasien ini fungsi otaknya kemudian mengalami gangguan. Awalnya pasien ini datang masih bisa ngomong-ngomong jelas, masih bisa telepon keluarganya. Tapi dalam observasi kita dikit di berangsur-angsur kesadarannya turun. Apa yang kemudian kita curigai sebagai penyebab cedera sekundernya? Sebagai penyebab gangguan kesadarannya? Saudara di intrakranial. Ya. Kalau cedera awalnya tidak bermakna atau mungkin hanya di superficial, kemudian berangsur-angsur menjadi terjadi gangguan kesadaran yang berat, kemungkinannya awalnya cederanya hanya di superficial. Superficial misalnya di mana? Di tulang, mungkin di ototnya, mungkin di selaput otaknya. Ya. Berarti kalau gitu perdarahan yang bisa terjadi, kemungkinannya perdarahannya sangat kita curigai kalau ada lucid interval tadi perdarahan apa? Jadi viral hematom. Ya, karena viral hematom itu letaknya sebenarnya superficial, dia di luar otak, bahkan di luar selaput otak. Otaknya awalnya ada apa? Tapi karena kemudian ada hematom yang besar di ruang intrakranial, maka kemudian bisa menekan otaknya, fungsinya menjadi terganggu. Karena kalau ada riwayat tempat yang harus kita curigai pertama kali adalah kemungkinan ini epidural hematom. Tidak selalu epidural hematom, tetapi yang kita curigai pertama kali epidural hematom. Ya, baik. Ini beberapa gambar dari tanda-tanda fraktur basilis krani. Ada rukun ais di sekitar matanya kebiruan, ada battle time di belakang telinganya kebiruan antara itu, atau ringure, atau keluar darah dari hidung atau keluar darah dari telinga. Itu merupakan tanda-tanda fisik adanya fraktur basis krani. Baik. Kalau ada tanda fraktur basis krani itu merupakan tanda biologis. Pasien ini kepalanya pasti mengalami trauma, pasti dia ada proses trauma yang menyebabkan terjadinya fraktur basis krani. Ya. Nah, dari pemeriksaan evaluasi kita pada periode survei dan dari periode, maka kita akan mendapatkan data-data siapa saya makan oksi dirinya, status kardiorespirasinya, BPS-nya, ukuran pupilnya, reaksi pupilnya, dan lateralisasi motoriknya. Ya. Perubahan BPS, kemudian ukuran pupil dan lateralisasi motorik sangat penting untuk bisa mengidentifikasi adanya ada atau tidak adanya proses di intrakranial yang berisiko menimbulkan proses herniasi. Ya. Karena herniasi tadi bisa tercermin karena adanya bagian otak yang mengalami pergeseran menekan batang otak, dia akan menimbulkan kondisi fungsi neurologis yang berbeda antara otak dan kiri. Yang tertekan akan kalau kena darah motoriknya akan mengalami pelemahan pada muskul konstriktor pupil akan ditunjukkan dengan adanya pupil yang dihasil indikator cahaya yang tidak akan direspon. Pelemahan pada motorik yang ada pada dalam otak akan ditunjukkan oleh kekuatan motorik ekstremitas baik tangan maupun kaki. Kalau tertekan pada daerah motorik yang sebelah kanan, maka nanti tangan dan kaki kirinya akan mengalami pelemahan karena jalur motorik nanti mengalami persimpangan, penyimpangan.
mengulang ke bagian tubuh sebelah kiri dan sebaliknya. Ya, jadi kalau otak kanan yang tertekan, maka nanti fungsi motorik tangan dan kaki yang sebelah kiri yang akan terganggu. Ya. Jadi pupil dan lateralisasi motorik itu menjadi tanda yang bisa kita kenali dari luar sebagai tanda adanya herniasi. Jadi sebelum kita melihat dengan pemeriksaan tertentu, kita sudah bisa punya dugaan. Kalau kita bisa mengidentifikasi pupilnya anisopor tidak sama kanan kiri, tangan dan kakinya ada kekuatan yang berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, maka kita sudah bisa punya dugaan atau ini mengalami proses herniasi. Tapi harus ada mesin tepat kemungkinan pasien ini mengalami epidural hematom. Ya. Juga kita identifikasi adanya trauma di ekstrakranial implant. Lebih-lebih kalau misalnya ada luka di kepala, luka terbuka, kraniumnya pecah, otaknya keluar sebagian, keluar. Jadi itu kondisi yang bersifat emergensi, pasti nanti perlu tindakan. Ya, untuk mencegah terjadinya cedera sekunder lebih lanjut. Jika adanya fraktur, kalau ada tulang yang ada bonusnya, ada fraktur yang bisa kita raba pakai evaluasi bonusnya, maka itu juga menjadi tanda yang harus kita sangat penting untuk kita lakukan. Kemudian juga kalau ada perburukan neurologis contohnya tadi, pasien datang masih sadar. Kalau sadar GCS-nya berapa? 15. Tapi kemudian dalam observasi kita pada terjadi penurunan, kita panggil dia tidak buka mata. Dia buka mata pada saat kita cubit. Pada saat kita cubit itu dia hanya mengeluarkan suara mengerang. Kemudian tangannya ditarik, tangannya kita berikan rangsang nyeri di ujung jarinya, dia tarik. Berarti GCS apa? Berapa? Dia membuka mata pada saat dicubit. Berapa? 2. Pada saat dicubit dia mengerang. Berapa? 2. Ya. Pada saat dicubit atau ditekan ujung kukunya, elodesnya untuk memberikan rangsang nyeri, tangannya ditarik. Berapa? 4. Karena itu menjauhi rangsang nyeri. Berarti berapa gitu ya? 8. Jadi padahal pada saat datang dia masih bagus 15, sekarang 8. Itu termasuk perburukan neurologis yang harus menjadi concern kita untuk segera melakukan reevaluasi. Ini yang kedua. Jadi GCS salah satu alat yang sederhana yang kita pakai untuk mengevaluasi pasien dengan cedera otak atau trauma kepala adalah pemeriksaan GCS. Bukan GCS itu tidak perlu biaya apa-apa, Anda cukup menghafalkan saja. Menghafalkan kemudian berlatih untuk bisa terampil memanfaatkan atau menggunakan pada pemeriksaan. Jadi periksanya juga respon buka mata, respon verbal, dan respon motorik. Buka mata skor terbaiknya itu baik. Ya. Kalau respon terbaiknya pasien buka mata spontan tanpa harus dipanggil. Kalau pasien itu harus dengan dipanggil, berarti respon buka matanya 3. Kalau dipanggil pun dia tidak buka mata, pada saat dirangsang nyeri baru buka mata, berarti 2. Ya. Dan yang berikutnya komponen verbal. Komponen verbal terbaik apa?
dia bisa bicara dengan jelas dan orientasinya baik. Dia bisa kata-katanya bisa menyusun kalimat, tetapi dan disertai orientasi yang baik. Ya. Yang verbalnya, slide berikutnya. Baik, berikutnya lagi. Yang terakhir. Oke. Ya. Kata-kata berupa kalimat tetapi orientasinya tidak betul, tidak benar atau salah orientasinya, itu skor verbalnya 4. Kalau tidak bisa membentuk kalimat, hanya berupa kata-kata, itu skor verbalnya 3. Kalau hanya bersuara, tidak bisa membentuk kata-kata, itu 2. Ya, nilai terbaiknya 1. Kemudian kalau motorik, nilai terbaik adalah pasien itu bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah. Pasien kita minta angkat tangan, dia akan angkat tangan. Motoriknya sebelum hari itu. Ya, kita suruh angkat tangan, suruh kaki, angkat kaki. Tapi kalau pasiennya buka pantainya spontan, kita suruh angkat tangan, dia tidak angkat tangan, kita suruh angkat kaki, dia tidak angkat kaki. Pada saat kita bicara, kita ajak ngomong, dia orientasinya baik. Dia buka mata spontan. Kita ajak ngomong, kita tanya, dia orientasinya baik. Bicaranya lancar, orientasinya baik. Tetapi kita harus minta angkat tangan, kita minta angkat kaki, dia tidak berespon. Apa? Apa? Nanti itu masuk pada yang materi sesi kedua ya. Dia mungkin mengalami upaya mandiri, dan tangan dan kakinya mengalami kelumpuhan. Terlumpur yang tidak terluka dia boleh matanya mata spontan, bisa ngomong jalan lancar, tapi tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan karena kuotanya hilang. Jadi itu bisa menipu. Artinya kita menganggap pasien ini karena kita tanya baik, kita tanya, dia bukan oleh spontan, kita tanya baik-baik, orientasinya baik, kita menganggap gejala tadinya saja. Kita lupa memeriksa kekuatan motoriknya, sehingga kita hanya mendiagnosis pasien dengan gejala tadinya. Cedera spinalnya tidak teridentifikasi. Bisa, dan itu sering terjadi. Slide lagi. Oke, kembali lagi. Nah, atas dasar penggunaan BCS tadi, kita kemudian bisa mengklasifikasikan secara klinis pasiennya mengalami cedera otak itu ada cedera otak ringan, cedera otak sedang, dan cedera berat. Didasarkan seperti itu. Slide. Kemudian trauma juga bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanismenya. Slide berikutnya. Berdasarkan kerusakannya, berdasarkan kerusakannya, apakah kerusakannya atau perdarahannya. Ya, jadi nanti dalam menuliskan diagnosis nanti berbagai kondisi ini perlu dicantumkan. Nah, pemeriksaan penunjang yang kita perlukan untuk menegakkan diagnosis cedera otak yang kita tangani adalah pemeriksaan kardiologis. Fotokolos kepala itu fungsinya itu hanya bisa mendeteksi adanya fraktur atau tidak ada atau tidak adanya fraktur pada kranium. Dia tidak akan bisa mengidentifikasi apakah ada perdarahan cerebral atau tidak. Ya. Foto servikal gunanya untuk mengidentifikasi kalau misalnya ada trauma spinal yang menyertai, karena pada bagian kasus trauma kepala itu bisa disertai adanya trauma pada spinal. Untuk diagnosis definitif dari cedera otaknya menggunakan CT scan kepala. Ya, ini merupakan pemeriksaan terpilihnya. Standar untuk evaluasi trauma kepala adalah CT scan kepala.
Baik. Ya. Kalau misalnya dengan foto skala lateral, ada juga menyebut foto schedule. Ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi adanya korpus aluminium, kita bisa mengidentifikasi adanya gambaran fraktur. Ya. Jadi ada gambaran double angle, penamaan yang mungkin kita ada sesuatu yang gambaran fraktur yang double. Itu menunjukkan adanya gambaran fraktur, atau mungkin gambaran tertentu bisa dilihat dari frakturnya, juga dari fraktur user yang tidak sesuai dengan gambaran ukuran. Baik. Nah, dengan CT scan kepala kita bisa melihat baik itu fraktur maupun keadaan intrakranial secara lebih jelas, ataupun kali juga sangat jelas. Jika ada fraktur, berarti fraktur yang mengakibatkan akan menunjukkan gambaran deformitasnya secara jelas. Kalau ada perdarahan, maka kita bisa melihat gambaran perdarahan apakah subdural hematom, apakah intracerebral hematom, ataukah apidural hematom. Ya, itu bisa tergambar dengan jelas pada menggunakan CT scan kepala. Baik. Nah, sebagai dokter umum, Anda masih punya peran yang sangat penting dalam melakukan tata laksana pasien yang mengalami trauma kepala. Anda masih bisa membantu penanganan pasien dengan sedini mungkin melakukan tata laksana terhadap adanya hipertensi intrakranial. Ya, hipertensi intrakranial itu bisa tercermin dari tadi sudah kita bahas adanya tanda herniasi. Tanda herniasi tadi apa saja? Pupil anisokur, ada hiparesis. Ya. Selain itu juga bisa terdeteksi dari pemeriksaan simptomnya. Pasien yang mengalami hipertensi intrakranial, tekanan di ruang intrakranialnya tinggi, maka tubuh kemudian akan bereaksi agar kecukupan aliran darah ke otak itu juga masih tetap terjaga. Tubuh bereaksi berupa meningkatkan tekanan darah sistemik. Karena agar aliran darah ke ruang intrakranial masih tetap cukup, maka tekanan darah sistemiknya harus lebih tinggi daripada tekanan di ruang intrakranial. Ya. Jadi pasien yang mengalami cedera otak yang kemudian mengalami hipertensi intrakranial, cenderung tekanan darahnya akan meningkat. Itu disebut sebagai, yang kemudian disertai dengan penurunan denyut jantungnya. Jadi terjadi hipertensi dan terjadi bradikardi. Itu disebut sebagai casing respon. Jadi tanda sistemik adanya hipertensi intrakranial itu casing respon berupa hipertensi sistemik. Pada waktu dilakukan pemeriksaan tensi, dia tekanan darahnya misalnya 170/100, padahal dia usianya baru 18 tahun dan tidak ada riwayat hipertensi. Nadinya bradikardi itu di bawah 60. Jadi misalnya denyut jantungnya menjadi 56 kali per menit. Pada monitor EKG-nya bisa dilihat seperti itu. Ya, itu menunjukkan adanya hipertensi intrakranial. Nah, Anda masih bisa melihat diberikan, yang paling gampang diberikan manitol, atau mungkin kalau ada teori bukan manitol saja, mungkin hipertoni salin. Ya. Dan kemudian mencukupi kebutuhan cairannya. Jangan sampai pasien ini mengalami hipotensi. Pasang IV lain, diberikan infus yang cukup baik. Nah, selain itu, setelah vaksin kepala, jadi pada pasien ditangani diobservasi posisi kepalanya ditinggikan sampai bisa sampai sekitar 2 derajat. Yang bawah ini dengan memasang buku, memasang selimut kalau pasien kedinginan dan seterusnya. Baik. Manitol tidak. Ya. Lebih-lebih manitol ini harus diberikan kalau pasiennya ada tanda herniasi tadi.
Kalau data dieliminasi, maka itu merupakan indikasi yang sangat kuat untuk perlunya diberikan monitor untuk tujuan sedini mungkin mengurangi tekanan intrakranial. Baik. Ini hal yang besar itu kan, besar. Baik. Jadi kalau merasa yang lain sesuai indikasi ya. Gabulus bisa diberikan antibiotik. Ada fraktur basis krani dengan otorirhinore bisa diberikan antibiotik untuk mencegah risiko komplikasi infeksi pada baik. Oke. Tindakan operasi diperlukan kalau misalnya ada corpus alinum, ada fraktur impresi, apalagi misalnya fraktur impresinya terbuka. Ya. Kemudian ada perdarahan intrakranial yang muncul residu ruang yang berisiko menimbulkan herniasi. Nah, itu yang kita ada menjadi indikasi perlunya tindakan operasi dalam kasus trauma kepala. Baik. Baik. Ilustrasi tindakan yang dilakukan. Impresi atau cuma ya, jadi epidural hematom ini penting menjadi concern kita karena sangat banyak kasus epidural hematom itu pasien awalnya keadaannya masih baik, kemudian kalau kita telah mengidentifikasi masalahnya, mengenali keadaannya dan melakukan tindakan, maka bisa berikan fatal. Ya, kita gambar di sini pasien awalnya dengan hematom yang masih kecil yang mengeluhkan nyeri kepala. Semakin membesar dia kemudian menjadi somnolen, ngantuk. Ya, kemudian lebih lanjut muncul dilatasi pupil. Pupilnya anisokur dan hemiparesis tadi. Kalau sampai sudah muncul tanda herniasi itu kita belum bisa mengidentifikasi, maka bisa berlanjut pasiennya kesadarannya turun, terjadi cardiac arrest, herniasi, dan kematian. Ini tentunya sangat sayang. Kita sebenarnya ada kesempatan untuk menolong dan pasien untuk selesai, tetapi kalau kita terlambat kembali dan melakukan tindakan bisa berakibat fatal. Baik. Baik. Kalau tadi yang saya cerita di awal, Anda kalau bertugas di suatu daerah yang sangat terpencil, tidak ada dokter lain dengan Anda, dan misalnya ada trauma kepala dengan tanda-tanda kemungkinan ini suatu epidural hematom yang berisiko menimbulkan ancaman terhadap jiwanya, dirujuk ini di suatu pulau, merujuknya harus pakai kapalnya ada seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kan harus ditangani di situ. Dan ini nanti menunggu beberapa jam pasiennya bisa meninggal. Ya, maka Anda harus bisa mengidentifikasi kondisinya dan kemudian melakukan tindakan. Ya, melakukan tindakannya kalau seperti itu dinamakan borehole eksplorasi. Jadi pada epidural hematom itu dibenarkan. Itu sudah umum atau kalau terpaksa bahkan dokter umum boleh mengerjakan. Asalkan tahu tanda klinisnya, bisa mendiagnosis, kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Ya, baik. Hanya pada kasus ideal kita pada kasus yang lain karena ideal itu prognosisnya baik. Ya, dan tindakannya lebih simpel dibanding melakukan tindakan pada epidural hematom. Ini epidural hematom baik. Aku bisa kronik. Tindakannya sama-sama perlu dilakukan evakuasi berdasarkan dengan
tembus, kita perlu melakukan alisnya atau kalau serangan tembus ya silakan perlu dilakukan dari lima untuk menjadikan bagian yang tembus boleh benda apapun yang menembus ke dalam ruang udaranya. Baik. Oke. Jadi untuk penanganan trauma kepala itu yang penting untuk dilakukan Anda sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Antara lain mulai dari pasien dipastikan jalan nafasnya baik, pernafasannya baik, sirkulasinya terjaga baik. Ya. Kemudian mengidentifikasi adanya masalah intrakranial atau tidak. Masalah di intrakranialnya itu masalah yang menimbulkan antara komunikasi atau tidak. Kalau ada komunikasi dari tindakan segera diberikan kegiatan. Jadi mungkin kegiatan. Bahkan pada saat Anda baru melakukan prevensi. Sekarang misalnya Anda bekerja di rumah sakit di daerah Aceh, Solo, makanya kecil dengan orang penanganan yang berbentuk terhadap trauma. Jadi Anda berbicara dengan sisi, Anda berusaha pakai sisi. Maka pada saat Anda melakukan itu, Anda mengucapkan dari nanti, Anda harus berpikir nanti harus kalau di Solo ada mau melakukan sendiri, mengatasi kata-kata di dalam seperti itu, ya kan? Apa bahaya? Kalau Anda menjalankan itu di rumah sakit itu, kalau katakanlah di rumah sakit, apa bahaya? Bahayanya Anda akan berhadapan dengan pengacara-pengacara yang sangat banyak. Karena di sini masih ada aja. Ada wujud dari Seragen ke Solo, sekarang tidak sampai 1 jam. Ya, kita bisa dipersoalkan tentang itu. Maka itu misalnya ada sebagai seorang untuk dahulu. Karena nanti ada aturan pengamatan sebagai potensi. Kalau berjalan dengan menggunakan dan alternatif untuk konsul atau rujukan. Ya, jadi kita benar yang menjadi kewajiban utama baik Anda sebagai dokter umum, dokter bedah atau dokter bedah saraf adalah mencegah terjadinya secondary brain injury dengan kompetensi masing-masing. Ya. Juga mengidentifikasi trauma yang terkait. Oke, ini masih ada materi lagi. Bisa kan? Jual dulu kan? Ya, materi kedua yang harus saya sampaikan adalah spine and spinal cord injury. Ada yang punya nggak? Ada yang tahu nggak? Itu dulu pemerannya Superman. Dan dia mengalami kecelakaan pada saat syuting jatuh dari kuda, mengalami fracture cervical. Dari ini kemudian sesudah itu dia tergantung dengan kursi. Nah, terus yang itu
kita hari ini kuliahnya diisi tentang cerita tentang aktor Hollywood. Jadi di sesi ini kita berharap Anda nanti punya bekal, punya dasar pengetahuan untuk bisa melakukan evaluasi terhadap dugaan adanya cedera spine atau spinal cord, kemudian melakukan tata laksana awal yang tepat, kemudian bisa menggunakan rujukan yang tepat. Ya. Insiden dari trauma spine dan spinal cord tidak sebanyak cedera otak, tapi signifikan dan signifikan memberikan sequel yang sangat signifikan bagi pasien maupun keluarganya atau pada sistem kesehatan. Sebenarnya akan itu. Sebagian besar mengenai redo cervical, bagian kecil yang lain di daerah thoracolumbar atau lumbar. Karena dua regio itu yang memiliki mobilitas yang paling tinggi. Jadi tulang belakang kita ini redo cervical satu itu yang mobile yang belakang bahasa ya. Ya. Kemudian nanti thoracolumbar. Kemudian stabilitas tulang belakang itu penting karena dia merupakan penahan tubuh, membentuk postur, menahan bebannya tubuh. Kalau kemudian terjadi instabilitas, maka akan bisa menimbulkan cedera lebih lanjut. Dan seringkali seperti tadi sudah saya singgung di awal, pasien yang datang ke kita dengan kondisi dia mengalami cedera spinal sering tidak terdeteksi. Sering tidak terdeteksi. Karena pasien misalnya datangnya dengan trauma, dia kesabarannya baik, tensinya mungkin masih baik, ada gangguan nafas, kita merasa ada masalah. Padahal masalahnya dia ternyata digerakkannya. Tangan dan kakinya sulit digerakkan, misalnya gitu. Atau kemudian nanti kita bisa terlambat mengenali, mendeteksi, atau yang kedua pada saat melakukan tata laksana. Ya, pada saat melakukan tata laksana, pasien dengan trauma spinal, trauma tulang belakang, ada faktor instabilitas, unstable. Padahal kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan radiologis, Anda perlu foto pasien yang difoto dari bidik ke tempat radiologi dibawa pakai apa? Oke, untuk berangkat. Seringkali pasien itu kita pindahkan, bukan pasiennya diurutkan itu. Ada spray atau apapun yang berangkat kita pindahkan. Kalau saya angkat beberapa orang, jadi berarti bagian dipangkat, bagian di dada, satu kepala. Kalau dua orang, sekarang ya satu pegang kain yang di dada, satu pegang kain yang di kepala. Akibatnya kalau pasien mengalami trauma spinal, apa yang harus dilakukan? Kalau dia tidak stabil, maka akan terjadi perburukan. Bisa terjadi perburukan. Ya. Karena segmennya tidak stabil. Lantas kapan kita perlu dari pasien yang kita terima di GD itu mengalami spinal cord injury? Ya. Bagaimana kita mengkonfirmasi ada atau tidak ada cedera yang signifikan? Bagaimana kita harus memproteksi tulang belakangnya saat pemeriksaan dan transportasi? Bagaimana menilai status neurologisnya pasien? Bagaimana mengidentifikasi dan menolong pasien dengan neurogenik atau spinal shock? Bagaimana
menolong pasien dengan spinal cord injury untuk mencegah terjadinya secondary injury. Itu yang nanti kita harapkan bisa kita pelajari dengan ya. Yang pertama kita perlu mencurigai pasien yang kita tangani mungkin saja dia mengalami gejala spinal cord dengan informasi tentang mekanisme cederanya. Ya. Pasien yang jatuh dari ketinggian itu yang paling utama, atau jatuh terduduk karena ada pembebanan pada struktur tulang belakang, ada pembebanan yang tidak normal pada struktur tulang belakang. Maka dulu misalnya jatuh terduduk ya, pada saat ada teman-temannya datang untuk duduk kursinya digeser ke belakang, itu bisa menimbulkan trauma pada tulang belakang. Ya. Atau dia mengalami kecelakaan di jalan, naik motor kecepatan tinggi nabrak truk parkir, itu juga ada masalah di pada tulang belakang. Atau dia naik mobil kecepatan tinggi di jalan tol, kemudian mungkin menabrak. Ya, itu juga termasuk mekanisme sendiri. Riwayat cederanya pasien yang harus kita curigai adanya kemungkinan pasien mengalami spinal cord injury. Ya, juga ada pasien yang tidak sadar sudah mengalami trauma. Karena kalau pasien tidak sadar, kita pertama tidak akan bisa menanya pasien itu ada nyeri yang di tulang belakangnya. Mungkin kita juga tidak bisa menyuruh pasien tolong digerakkan tangannya, tolong digerakkan kakinya. Ya, sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah fungsi kekuatan motornya terbaik atau tidak. Lebih-lebih kalau kemudian ada defisit neurologis yang menunjukkan kemungkinan masalah di tulang belakang. Ya, contohnya ada rasa kesemutan. Kesemutan di semua anggota geraknya, di tangan, di kaki mengalami kesemutan, atau rasa tebal. Jadi mungkin itu mencerminkan adanya gangguan fungsi kesemutan atau rasa tebal, rasa tebas, mencerminkan gangguan fungsi apa? Sensorik, ya. Apalagi kalau kemudian anggota geraknya lemah, seperti tadi saya contohkan, pasiennya sadar, diajak komunikasi baik, tapi pada saat diminta untuk mengangkat tangan dan mengangkat kaki itu tidak kuat. Ya. Kemudian adanya neck pain. Pada saat pasien sadar ada neck pain atau nafasnya paradoksal. Nafas maksudnya yang dominan yang di toraks. Tapi kemudian pada pasien itu nafasnya yang dominan pakai otot di mikrosnya. Seterusnya slide. Berdasarkan mekanisme cederanya pada tulang belakang, proses cedera pada tulang belakang itu bisa ada vertical compression, ada tekanan dari vertikal dari atas ke bawah, atau bisa juga karena fleksi ekstensi. Jadi ini berekstensi sama fleksi yang ini. Fleksi yang ini. Jadi pergerakan fleksi yang berlebihan dari tulang belakang itu bisa menyebabkan kerusakan pada korpusnya. Gerakan yang berekstensi berlebihan bisa menunjukkan kerusakan pada spinosus atau bisa menunjukkan perubahan pada ligamennya. Ya. Nah, kalau terjadi kerusakan pada korpus atau struktur tulangnya, ya, korpus atau proses spinosus atau ligamennya, maka akan berpotensi menimbulkan terjadinya ketidakstabilan. Yang kedua, struktur yang rusak tadi, korpus misalnya pecah atau seperti ini, maka nanti akan menimbulkan deformitas. Deformitas yang berupa misalnya ada tonjolan ke arah kanalis finalis di sini. Ya. Dan juga ini
kompresi ini pecah, maka ada bagian fragmen yang lari ke depan, ada bagian lagi yang fragmen tulangnya yang lari ke belakang, menekan pada medula spinalis, melukai medula spinalis. Sebabnya fungsi medula spinalis bisa terganggu. Baik, baik mas. Ya. Nah, kerusakan yang terjadi itu tadi bisa tulangnya, tulang berakibat pada ketidakstabilan dan unsur tulang belakangnya. Tapi selain itu juga cedera itu bisa langsung mengenai pada medula spinalisnya, baik oleh cara ketidakstabilan pada fragmen tulangnya maupun proses traumanya sendiri bisa mengenai pada medula spinalisnya, tergantung mood of injury-nya. Kalau trauma tusuk bisa saja memang alat proses cederanya tembus, baik pakai senjata tajam atau misalnya pakai tembakan peluru, nah, itu bisa mengenai langsung pada medula spinalisnya. Tapi kalau misalnya terjadi karena trauma, kecelakaan misalnya, nah, itu terjadi karena kerusakan pada korpusnya tidak stabil, ada dia menyangga beban, maka kanalis ini akan rentan mengalami penyempitan karena pergerakan dari tulang belakang ini menjadi tidak sinkron lagi, tidak bisa teratur seperti pada segmen yang sehat. Pada saat bergerak ini, dia pada segmennya ini bisa terjadi fragmennya ini misalnya menusuk ke medula spinalisnya. Ya, jadi ada cedera primer, ada potensi cedera sekunder, dan ada kondisi instabilitas dari tulang belakang. Baik. Ya. Nah, kalau ada pasien yang kita tangani, atau ada terima dan ada curiga yang mengalami spinal cord injury, maka tata caranya sama. Pasien trauma itu semuanya dimulai dari primary survey. RW breathing sirkulasinya bagaimana? RW breathing sirkulasi disability-nya baik, kemudian kita identifikasi adanya gangguan neurologis yang mencurigakan kondisi pasien itu mengalami cedera spinal, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana kita memproteksi agar cedera spinalnya itu tidak timbul cedera sekunder. Ya, dengan cara melakukan proteksi spinalnya. Ya. Jadi yang paling penting untuk dilakukan pertama kali pada pasien yang kita curigai mengalami cedera spinal cord adalah kita melakukan proteksi. Kita memproteksi sedini mungkin. Bahkan pada saat primary survey, kita dari awal sudah harus melakukan proteksi terhadap cervical spine-nya. Jadi pada saat awal mengalami pasien dengan trauma, kita akan menilai LV-nya. Kita menilai LV itu ada kemungkinan pasien LV-nya tidak bebas, tidak clear, ada itu bertahan di dalam mulut. Kita harus melakukan bagaimana kalau kita melakukan. Pada saat itu pun kita sudah harus berpikir pasien ini benar mengalami cedera spine. Sehingga pada saat kita melakukan itu bisa berapa, kita harus bisa proteksi spine-nya dengan memasang ornamen dan penolong yang menggunakan spine-nya atau penolong yang membuka dalam nafas. Pada trauma itu bisa diperbolehkan melakukan manuver membuka dalam nafas dengan melakukan HT atau hiperekstensi, karena kalau dari bidang selesai itu akan membuat berat. Ya, jadi memasang semi-rigid cervical collar pada saat mengevaluasi RW. Jadi proteksi itu yang lebih penting. Mengidentifikasi atau memastikan nanti diagnosisnya apa,
atau kerusakannya seperti apa itu sekunder, itu belakangan. Kalau ada di DBD, Anda hanya perlu mengetahui pasiennya mengalami injury atau cedera spine. Foto-foto penunjangnya nanti belakang di ruangan. Pada saat Anda sudah konsultan ke dokter bedah saraf atau dokter ortopedi yang merawat. Ya. Jadi yang penting memproteksi. Nah, kadang-kadang yang menjadi penyulit kalau pasien itu tidak sadar, maka pemeriksaan neurologis terhadap gangguan spine atau spinal cord itu menjadi lebih susah. Karena tadi itu pasiennya tidak sadar, kita mau angkat tangannya saya tidak bisa. Kita mau menilai levelnya di mana cederanya, menilai sensornya bagaimana, kita tidak bisa. Ya. Oleh karena itu pada pasien tertentu dengan yang menjadi kecurigaan awal tadi itu harus kita lakukan proteksi sampai nanti kita bisa memastikan ini tidak ada cedera spine, baru kita melepaskan proteksinya. Ya, kita mengetahuinya dengan misalnya, kita sudah melakukan pemeriksaan radiologis, sudah clear, ya sudah proteksinya tidak perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya belum, ya kita pakaikan aja. Dia pakai cervical collar sampai ke ruangan tidak apa-apa. Ya. Nah, juga yang penting kita perhatikan kalau pasien mengalami cedera spine atau spinal cord, pasien yang mengalami gangguan itu nanti ada risiko terjadinya berbagai komplikasi. Ya. Juga kalau misalnya sudah pasti pasien ini tidak ada cedera spine atau spinal cordnya, ya sesegera mungkin alat-alat proteksinya kita lepaskan, karena alat-alat proteksi untuk spine dan spinal cord itu yang pertama membuat pasien tidak nyaman. Karena yang cervical spine atau yang rigid itu dipakai lama-lama yang akan sakit, pasien menekan itu akan jadi. Dengan juga misalnya kita harus mentransfer pasien dengan long spine cord yang keras, itu akan menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Ya, slide. Nah, yang perlu dilakukan untuk mengenali ada tidak adanya cedera spine atau spinal cord adalah menilai level neurologisnya. Yang paling gampang kita bisa mengidentifikasi adanya apakah paraplegia atau tetraplegia. Ya, paraplegia itu kedua kakinya lumpuh. Kalau kedua kakinya lumpuh, kemudian dia mengalami cedera pada level torakal ke bawah. Ya, tapi kalau kedua kakinya lumpuh, kedua tangannya lemah, tidak normal lagi. Atau apalagi misalnya kedua kakinya lumpuh, kedua tangannya juga lumpuh, kedua kakinya lemah, kedua tangannya lemah, kemungkinan cederanya di cervical, maka kita perlu memasang cervical collar sampai nanti kita dilakukan tata laksana dari musik. Ya. Dan gangguan fungsi ini bisa bervariasi. Artinya kadang-kadang kaki kanan dan kaki kiri tidak betul-betul sama. Yang kaki kanan misalnya motoriknya 0, sensoriknya 0, tetapi kaki kiri mungkin umpamanya masih tersisa fungsi motorik atau fungsi sensorik sebagian dan seterusnya. Jadi bisa saja berbeda. Dan fungsi defisit neurologis kemudian kita gunakan untuk memikirkan kemungkinan di mana letak kerusakan tulangnya, karena level neurologis itu berbeda dengan level tulangnya. Level medula spinalis itu posisinya berbeda dengan level tulang. Jadi contohnya misalnya defisit neurologis yang bisa kita identifikasi dari sensoriknya
ada anestesi atau hipoestesi subindus ke bawah, maka itu mencerminkan letak kerusakan pada medulla spinalis di torakal 10. Pada waktu lama itu di torakal 4. Tapi sebenarnya pada tulangnya nanti levelnya tidak sama. Torakal 4 ada level neurologis, tetapi pada sistem tulangnya sebenarnya posisi harus di atas, karena medulla spinalis itu tidak betul-betul posisinya itu paralel sama dengan tulang. Jadi posisi medulla spinalis itu ada lebih tinggi, karena medulla spinalis berjalan dengan pertumbuhan individu. Medulla spinalis tidak terlalu panjang. Medulla spinalis artinya tidak dia mengikuti panjang tulang belakang seperti pertumbuhannya, sehingga badannya pasien tambah tinggi, medulla spinalis akan semakin naik. Sehingga medulla spinalis yang letaknya medullaris yang letaknya di sel 1 atau sel 2. Jika nanti misalnya torakal 4 selevel tulang tadi, posisi tulangnya yang rusak mungkin di torakal 2. Torakal 10 spinalis tetap lesi medulla spinalis, lesi tulangnya mungkin di torakal 8. Jadi naik 2 level. Nah, selain itu kita menilai komplit atau tidak komplit. Lesinya komplit atau tidak komplit. Komplit itu berarti seluruh fungsi neurologis di bawah lesi, di bawah kerusakan itu hilang. Itu rusak total. Jadi misalnya anestesi itu tidak bisa merasakan sama sekali, atau paraplegi atau tetraplegia. Tapi kalau misalnya cederanya inkomplit, bisa bukan anestesi tetapi parestesi. Jadi masih ada fungsi yang masih bisa dievaluasi. Kekuatan motoriknya juga begitu. Kalau plegi berarti kekuatan motoriknya 0. Kalau parese berarti kekuatan motoriknya mungkin antara 1 sampai 4. Kalau inkomplit berarti masih ada fungsi yang dipertahankan, yang tersisa itu masih memiliki prognosis yang lebih baik dibanding yang komplit. Ya, karena yang komplit semua fungsinya terganggu, ada kemungkinan dia memang mengalami kerusakan yang total pada medulla spinalisnya. Misalnya kerusakan total, misalnya medulla spinalisnya betul-betul terputus. Kalau terputus pasti fungsinya akan hilang semua. Ya. Nah, kalau misalnya masih ada fungsi yang enggak sepenuhnya hilang, pasti sebenarnya jarasnya, traktusnya masih ada yang nyambung. Itu mencerminkan prognosis. Kalau misalnya masih ada jaras yang nyambung, mudah-mudahan saja jaras yang lain yang saat ini terganggu, mudah-mudahan saja dia masih reversible. Ya, tapi kalau sudah semua fungsi di bawah itu motorik sensoriknya 0, ya bisa jadi memang itu sudah kondisi terberat, bahkan terjadi ruptur total atau diseksi dari medulla spinalis. Ya, baik. Kemudian ada pada trauma spinal atau spinal cord itu ada fenomena shock neurogenic. Shock neurogenic itu kondisi shock, kondisi gambaran hemodinamik yang tidak normal, jadi tensinya turun misalnya, tetapi disebabkan faktor neurologis, bukan disebabkan oleh faktor hemodinamik itu sendiri, karena itu mulai ya. Nah, itu ditandai pasiennya shock tetapi dia mengalami bradykardi. Umumnya kalau shock pas yang hipovolemik itu kan pasiennya shock, tensinya turun, artinya naik. Ya, tapi kalau shock neurogenic itu tensinya turun, artinya juga turun. Ya. Jadi karena
secara simpatik yang terganggu, sehingga yang dominan parasimpatik akhirnya terjadi bradikardie. Ya, yang dilakukan apa? Ya, seperti melakukan tata laksana pada pasien shock yang lain, dilakukan fisika sehingga cairan cukup, kemudian misalnya cairan sudah cukup, kalau perlu kita berikan vasopresor untuk meningkatkan tekanan darahnya. Baik. Juga kalau shock spinal itu merupakan fenomena neurologisnya. Jadi fungsi neurologisnya semuanya hilang. Jadi pasien misalnya tetraplegi atau paraplegi, seolah itu cedera komplit dari spinal cord. Tetapi kemudian dia tiba-tiba berangsur-angsur membaik sendiri dalam beberapa waktu yang mungkin bisa pendek, bisa lama, dia membaik sendiri. Nah itu yang disebut sebagai shock spinal. Jadi fungsi neurologisnya awalnya semuanya hilang, tapi kemudian berangsur-angsur membaik. Baik. Kemudian penunjangnya dengan protokolos spine, polos dengan proses pendidikan dan lain-lain. Biografi atau videografi itu katakan diberikan. Tapi sekarang yang lebih sering dipakai adalah menggunakan protokolos tulang belakang, X-ray, kemudian CT scan dan lain-lain. Baik. Dengan foto tulang belakang kita bisa melihat ada tulang belakangnya, apakah kurvanya masih normal, apakah kemudian ada kita pernah mengalami pergeseran. Ini ada kompresi, ada satu kompresi. Nah, dengan dirikan itu bisa memperlihatkan gambaran struktur tulangnya secara lebih. Kemudian kalau MRI bisa memperlihatkan gambaran soft tissue-nya yang lebih baik. Kelihatan struktur tulangnya juga kelihatan, tapi dibanding dengan CT scan, gambaran tulangnya masih lebih jelas karena CT scan. Tetapi soft tissue-nya kelihatan lebih jelas atau lebih. Jadi pemeriksaan itu saling menunjang. Untuk penapisan awal, pemeriksaan yang dilakukan yang paling gampang pemeriksaan untuk polos tulang belakang. Jadi misalnya kita minta foto servikal atau lateral, kita minta foto thoracolumbar atau lateral, atau kita minta foto lumbar sakral atau lateral. Itu penapisan awal bisa dengan itu. Tapi untuk diagnostik definitif nanti tetap memerlukan MRI atau CT scan. Ya. Nah, pasien dengan spinal cord injury itu saat ini masih menjadi tantangan karena outcome-nya belum begitu baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong pasien dengan cedera komplit itu hampir tidak ada. Artinya upaya untuk memperbaiki struktur abdominalis mengalami kerusakan itu masih merupakan tantangan yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan walaupun itu dilakukan dengan fasilitas yang sudah sangat komplit dengan pembiayaan yang sangat tidak terbatas. Ya, contohnya pasien ini tadi ya. Kalau seorang individu mengalami cedera cervical komplit, artinya fungsi motorik keempat ekstremitas itu hilang karena kerusakan dari spinal cervicalnya. Bahkan ada fungsi vital yang lain yang juga turut hilang. Apa? Selain keempat ekstremitasnya yang mengalami plegi, apalagi fungsi vital yang bisa terganggu dengan cedera pada spinal cord. Apa ya? Fungsi otonom apa itu? Gangguan
Gangguan apanya? Inkonensia. Oke, itu memang benar terganggu. Jadi motorik sensorik otonom terganggu. Tapi yang juga kemudian membuat vital yang lain yang menjadi terganggu adalah ini. Ini apa sih? Jadi pasien ini kemudian dilakukan tracheostomi karena dia tidak bisa bernafas. Karena otot-otot pernafasannya juga mengalami flagging. Ya, otot pernafasan kita sebagian diantaranya kan pakai otot interkostal. Kalau dia flagging maka otot interkostalnya juga flagging. Dia harus pakai respirator. Kursi tadi isinya adalah ventilator. Jadi alat mesin bantu nafas. Jadi pasien ini seterusnya sudah mengalami cedera, dia tergantung dengan mesin nafas buatan. Di sana bisa dijadikan satu dengan kursinya. Ya, kemudian disambungkan dengan selang tracheostomi di sini. Pada akhirnya aktor ini meninggal karena berbagai komplikasi karena cedera spinal cord-nya. Ya, jadi cedera spinal cord itu masih merupakan tantangan yang belum banyak bisa kita lakukan pertolongan. Ya, oleh karena itu sebisa mungkin kita kalau bisa mengidentifikasi pasien yang mengalami cedera spine atau spinal cord dan belum komplit, sebisa mungkin jangan sampai terjadi cedera itu komplit. Ya, jadi memproteksi itu menjadi lebih penting agar pasien tidak terjadi cedera. Kata-kata yang lain, terutama mobilisasi, berikutnya mungkin perlu internalisasi dan seterusnya. Nah, ini yang bisa juga Anda bisa berikan. Kalau diberikan awal dalam 8 jam dari trauma dan pasien ini sebenarnya bukan mengalami kerusakan yang komplit pada struktur anatominya, jadi dia mungkin misalnya hanya ukir. Atau dia yang mengalami basal spinal shock. Jadi sebenarnya struktur anatominya masih baik, fisiologinya masih baik, tetapi dia mengalami shock karena proses traumanya, maka pemberian metilprednisolon itu akan membantu. Selama itu diberikan dalam 8 jam dari trauma. Tetapi kalau misalnya memang cederanya komplit, sumsum tulang belakangnya betul-betul mengalami kerusakan hebat, pemberian ini juga mengandungkan apa-apa. Ya, tapi karena kita tidak bisa lihat di dalamnya seperti apa, maka kalau ada pasien dengan spinal cord injury dalam rentang waktu 8 jam dari trauma, sebaiknya diberikan. Ya, kan? Sebenarnya ini disebutnya baik. Jadi sebenarnya pasien dengan trauma spinal juga tidak harus selalu operasi. Ya, pasien cedera spinal cord atau cedera spine tidak selalu harus operasi. Pada cedera spine yang stabil tidak harus operasi. Mungkin perlu alat proteksi di luar selama beberapa waktu. Dan sudah keluar mungkin ortosis macam-macam. Ya. Apalagi kalau misalnya tidak ada defisit neurologis, ada gambaran trauma cederanya, tetapi tidak ada defisit neurologis dan kondisinya masih stabil, tidak harus operasi. Nah, dalam kondisi tertentu itu memerlukan tindakan operasi. Kalau ada deformitas, ada fraktur, ada anestesis, maka memerlukan bisa saja tindakan kita dilakukan internalisasi di segmen yang fraktur yang jadi unstable, dilakukan pemasangan alat untuk melakukan imobilisasi internal agar bisa sesegera mungkin pasien dilakukan mobilisasi dini dan dilakukan terapi rehabilitasi. Terapi rehabilitasinya karena pasien dengan cedera spinal cord yang mengalami keluhan tadi akan mengalami beberapa tantangan.
dia akan ada resiko terhadap gangguan kulitnya. Karena pasien ada gerak, dia akan mengganggu jatuhnya defisit agar pasien untungnya terganggu, dia harus pakai kateter terus akan ada masalah yang bertanya, bisa juga ekstremitasnya kalau dia juga kemarahan kelumpuhan, maka dia akan terjadi persendiannya mengalami artrosis dan seterusnya. Ya, jadi kontratur. Outcome dari pasien yang mengalami cedera kanker, kalau dia levelnya di cervical atas, maka sangat jarang pasien ini akan survive. Ya, jadi cervical atas itu 1-4. Kalau cedera di sana, pasien walaupun awalnya datangnya kondisinya baik, mungkin dia akan mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu, akhirnya pasien meninggal dalam keadaan. Kalau di cervical bawah, mungkin dia masih bisa bertahan, tetapi sangat tergantung dengan bantuan orang lain, atau sangat tergantung dengan mesin. Jadi tidak bisa melakukan aktivitas harian sendiri. Di segmen torakel, tangannya masih bisa melakukan aktivitas, tetapi kakinya tidak bisa, sehingga dia bisa melakukan aktivitas dengan terbatas. Jadi masih tergantung dengan orang lain. Kalau cederanya di torakel bawah atau di luar, mungkin pasien masih bisa hidup dependent, bisa harus tergantung pada orang lain, masih bisa melakukan aktivitas hariannya secara mandiri. Ya. Jadi itu juga bisa menjadi bekal kalian kalau menerima pasien dengan mengalami trauma spine di sebelah mana, maka edukasi kepada pasien itu juga harus diberikan dari awal. Oke, baik. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan bekal kepada kalian untuk jadi dokter umum yang baik. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.